Apa itu bela negara? Bela negara adalah sebuah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik individu ataupun kelompok, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan berbangsa serta bernegara. Tentunya, tekad, sikap, perilaku, serta tindakan ini dijiwai oleh karena kecintaannya terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencintai NKRI dalam konteks bela negara bukan hanya sekedar mencintai, tetapi kecintaan ini harus berdasar, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara aman dari berbagai ancaman. Dari ulasan sejarah pergerakan kebangsaan, nilai-nilai dasar bela negara bukanlah nilai-nilai kekinian, namun merupakan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh generasi pendahulu sejak era zaman pergerakan nasional hingga era saat ini, era mempertahankan kemerdekaan. Dalam mempertahankan kemerdekaan seperti saat ini, tentunya bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam rintangan dan masalah yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Untuk itu, kita perlu tahu nilai-nilai dasar bela negara yang harus kita miliki sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, ada 5 nilai dasar bela negara. Apa saja itu? Biar lebih jelas, yuk kita simak penjelasan dari teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar bela negara. Nah, nilai dasar bela negara ini terdapat atas 5. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, apa saja contoh-contoh yang bisa kita petik dalam kehidupan sehari-hari dari dasar bela negara ini? Yang pertama, untuk cinta tanah air. Contohnya adalah kita bisa menghormati upacara bendera sebagai wujud rasa cinta tanah air kita dan bangsa Indonesia. Yang kedua, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia pada acara-acara resmi kenegaraan. Yang kemudian, kita bisa juga menggunakan produk dalam negeri. Lalu, kita juga bisa menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis antar umat beragama. Nah, untuk yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa saja contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita bisa menjaga nama baik bangsa kita. Yang kedua, utamakanlah kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, kemudian saling menghormati perbedaan. Perbedaan seperti apa? Suku, agama, bahkan profesi. Nah, untuk yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya apa saja? Ya, contohnya adalah kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Apa saja contohnya? Yang pertama, kita siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, aktif berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, kita juga bersedia mengorbankan waktu kita, tenaga, pikiran untuk memajukan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Contohnya apa saja? Yang pertama, kita bisa menjaga kesehatan agar memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Kemudian, kita juga bisa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Selvi Melinda, jabatan sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Yuk ikuti kegiatan saya dalam bentuk kesiapsiagaan bela negara. Bekerja setiap hari, bertemu dengan berbagai teman, dan setelah beraktivitas atau ingin memulai aktivitas, saya selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa, salah satunya memakai hand sanitizer ya teman-teman, agar terhindar dari berbagai jenis virus, salah satunya virus COVID-19. Setelah pulang bekerja, saya ingin berkunjung ke tempat saudara. Kebetulan sekali di rumahnya ada bayi, jadi sebagai tamu yang datang
jangan lupa memakai masker agar kita tidak membawa virus, kuman, dan penyakit lain yang dapat menular kepada mereka. Sedang asik jalan-jalan bertemu teman yang tidak menggunakan masker, yuk samperin. Maka berhubung saya membawa masker, alangkah baiknya maka kita ajak menggunakan masker agar memutus rantai penularan virus. Sekian kegiatan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membela negara Indonesia. Tetapi tentunya harus diimbangi dengan kemampuan analisis isu yang sedang berkembang, atau lebih dikenal dengan analisis isu kontemporer, agar tindakan yang kita lakukan masih selaras dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut sedikit penjelasan tentang apa itu analisis isu kontemporer. Yuk disimak. Ya, kita masuk ke isu kontemporer. Isu kontemporer adalah isu atau masalah yang saat ini sedang berlangsung dan sangat berkaitan erat dengan perubahan. Dalam konteks ini, ASN diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di masa yang penuh dengan perubahan. Kita masuk ke isu kritikal. Isu kritikal terbagi atas 3 kelompok umum berdasarkan urgensinya. Yang pertama, isu saat ini. Isu ini adalah isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin. Yang kedua yaitu isu yang sedang berkembang. Isu ini isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang ketiga adalah isu potensial. Isu yang belum masuk ke ruang publik namun teridentifikasi adanya kemungkinan merebak di masa depan. Teknik analisis isu. Teknik tapisan isu. Teknik ini menetapkan rentang penilaian antara 1-5 pada kriteria aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Dan bisa dibantu dengan teknik USG. U untuk urgensi, yaitu seberapa mendesak isu untuk dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Dan seriousness, seberapa dampak yang ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut bila tidak ditangani. Untuk ke analisis isu yang lebih mendalam. Yang pertama yaitu mind mapping. Mind mapping ini mengorganisir ide pemikiran dan informasi secara visual dengan menggunakan kumpulan kata dan gambar. Menggunakan metode mind mapping ini memiliki manfaat, yaitu fleksibel, kemudian dapat menambah atau mengurangi catatan baru terkait isu yang ingin dijelaskan tanpa mengurangi kerapian catatan dari isu itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting saja. Berikutnya adalah metode fishbone diagram. Caranya dengan memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Fishbone diagram ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Ada 4 langkah, yaitu langkah pertama menyepakati masalah, langkah kedua mengidentifikasi kategori, langkah ketiga menemukan sebab potensial secara brainstorming, dan yang keempat mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Yang berikutnya yaitu analisis SWOT. Kepanjangan SWOT adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan data eksternal dan internal, yang kedua yaitu analisis strategi yang akan digunakan dengan menyatukan faktor eksternal dan internal, maka akan kelihatan hasilnya, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Beberapa contoh isu-isu strategis kontemporer yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Yang keempat, pandemi COVID-19. Dan yang kelima, vaksinasi COVID-19. Di sini kami akan mengambil satu isu untuk diangkat, yaitu tentang narkoba, di mana narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Ada beberapa isu terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama, banyaknya jaringan sindikat narkotika yang beroperasi dengan menyelundupkan narkoba melalui jalur laut dan modus mengirimkan barang melalui kargo. Yang kedua, peredaran narkoba jenis baru seperti tanaman kat atau tembakau gorila. Kemudian yang ketiga, transaksi narkoba yang telah bermutasi menjadi penggunaan teknologi daring dalam berbagai bentuk. Yang keempat, banyaknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam penjara.
beberapa kasus temuan narkoba yang baru yaitu yang diungkap oleh BNN serta TNI, Polri dan juga bekerja sama dengan Bea Cukai mengungkap peredaran narkoba sejak 7 Juni sampai 8 Juli 2022 sebanyak 3 kuintal ganja dan sabu yang terjadi di beberapa wilayah seperti Jakarta Selatan, Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, Bekasi, Jawa Barat, dan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di mana beberapa tersangkanya merupakan anggota TNI, Polri, dan anggota sipir lainnya. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk memahami beberapa hal. Yang pertama, tugas dan fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan publik dan pemberi pelayanan publik, juga sebagai perkat atau pemersatu bangsa. Yang kedua, profesional. Di sini profesional yang pertama, kita harus bisa atau mampu mengambil tanggung jawab untuk memerangi peredaran narkoba baik di lingkungan tempat kita tinggal maupun di tempat kita bekerja. Yang kedua, menunjukkan sikap mental positif, suka menolong, dan tidak bersikap diskriminatif apabila ada di lingkungan kita atau keluarga kita yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian mengutamakan keprimanan. Di sini kita dianjurkan untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan kontribusi yang baik dengan memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar dan tempat kerja tentang penyalahgunaan narkoba. Kemudian menunjukkan kompetensi diri dengan bisa bekerja sama, mampu bergaul, mampu mengambil keputusan dan memimpin, menjadi pendengar yang baik, serta mampu menyampaikan informasi yang baik dan benar tentang penyalahgunaan narkoba. Memegang teguh kode etik profesi dan menjunjung tinggi etika sebagai ASN. Dengan menunjukkan perilaku yang baik sebagai ASN tentunya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.